Apakah kamu merasa malu atau tidak percaya diri ketika bicara soal keahlianmu atau pencapaian yang sudah kamu raih? Jika iya, ternyata hal ini bisa menghambat pertumbuhan karir dan juga potensi diri kamu loh. Bisa saja selama ini kamu dibayar tidak pantas karena kamu sendiri yang kesulitan menjelaskan nilai tambah yang bisa kamu berikan. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas pentingnya untuk bisa mengkomunikasikan nilaimu dengan baik. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Casey Brown yang berjudul Know Your Worth and Then Ask for It dan diolah dari berbagai sumber. Promosi diri seringkali dianggap sebagai hal yang negatif. Seseorang dianggap sombong, arogan, dan terlalu percaya diri. Alhasil, kita jadi belajar untuk jadi orang biasa aja. Biarkan orang lain yang menilai kemampuan diri kita. Tidak perlulah kita yang harus bilang apa keahlian dan prestasi yang sudah kita capai. Sayangnya, cara pandang ini mungkin saja menghambat karir dan pencapaian hidup kamu. Perlu disadari, tidak ada orang yang akan membayar kamu sesuai dengan nilaimu. Mereka hanya akan membayar kamu sesuai dengan nilai yang mereka pikirkan di kepala mereka. Nah, ketika kamu bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan, maka ini adalah hal yang luar biasa. Gimana caranya? Mungkin kamu perlu belajar untuk bisa secara jelas mengkomunikasikan nilaimu sehingga kamu bisa dibayar dengan pantas. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu ingin dibayar dengan pantas? Mayoritas orang pasti mau kan? Tidak peduli apakah kamu pemilik bisnis, karyawan, atau pencari kerja. Pastinya kamu ingin dibayar dengan pantas. Namun sayangnya, kita seringkali terjebak dalam kalimat, kalau kamu hebat, nggak perlu diomongin, nanti orang-orang tahu sendiri kok. Atau, biarkan kerjaan kamu aja yang bicara. Atau kalau nggak kayak gini, nggak usah diomongin lah prestasinya apa aja, biarin nanti bos yang nilai. Sayangnya, pemikiran ini justru menghambat kamu untuk maju. Casey bercerita sebuah firma konsultan yang membantu klien mereka untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara signifikan. Perusahaan itu adalah perusahaannya sendiri. Setelah 1 tahun kerjasama, dia melihat kalau keuntungan klien naik signifikan dan hal ini membuat dia sadar kalau dirinya perlu mengatur ulang lagi proposal harga yang ditawarkan. Susan merasa dirinya dibayar terlalu murah jika dibandingkan dengan hasil kerja yang diberikan. Jadi, dirinya mulai menganalisa dan mengevaluasi penawaran harganya, mengevaluasi lagi nilai yang ditawarkan, dan caranya yaitu dengan menanyakan beberapa pertanyaan penting. Apa yang konsumen butuhkan dan bagaimana dia bisa menjawab kebutuhan tersebut? Apa keahlian unik yang bisa membuat dirinya lebih baik dalam melayani konsumen? Apa yang saya lakukan tapi tidak dilakukan oleh orang lain? Apa masalah yang saya selesaikan untuk konsumen? Apa nilai tambah yang bisa saya berikan? Susan lalu mencoba menjawab semua pertanyaan itu dan mulai mendefinisikan ulang nilai yang diberikan kepada kliennya. Menghitung imbal balik investasinya, dan apa yang terjadi? Ternyata setelah dihitung ulang, dia memberikan penawaran harga yang terlalu rendah. Dia perlu menaikkan harga 2 kali lipat. Tentunya kenyataan ini cukup menakutkan. Wajar saja ketika kita menaikkan harga 2 kali lipat, ada ketakutan di dalam diri kalau kita bisa kehilangan klien kan? Susan yakin kalau itu merupakan harga yang pantas dengan nilai yang ditawarkan. Tapi tetap saja ketakutan itu masih ada. Bagaimana bila keputusan ini justru membuat bisnisnya gagal? Apa yang terjadi? Ketika ada klien baru, Susan menyiapkan proposal dengan harga yang baru dan menjelaskan bagaimana nilai tambah yang diberikan mampu menjustifikasi harga tersebut. Di luar dugaan, kliennya tetap bekerja sama, malah merekomendasikan Susan kepada calon klien yang baru. Pelajaran berharganya adalah rasa takut dan keraguan diri merupakan hal yang normal. Namun perlu diingat, semua hal itu tidak menentukan nilai diri kita yang sesungguhnya, dan jangan jadikan itu sebagai patokan untuk membatasi potensi penghasilan kita. Ada kisah lain yang menarik. Kisah ini berisi tentang seorang wanita yang belajar mengkomunikasikan nilainya dan pada akhirnya menemukan siapa dirinya. Wanita ini menjalankan sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pengembangan website yang sukses dan memperkerjakan beberapa orang. Ketika dirinya memulai bisnis dan beberapa tahun setelahnya, wanita itu selalu bilang kalau dirinya punya perusahaan jasa pengembangan website yang kecil.
Kalimat ini mengecilkan dirinya di mata klien dan calon klien. Dan tentu saja yang jauh lebih penting, mengecilkan dirinya sendiri. Hal ini tanpa sadar ternyata mempengaruhi kemampuan dia untuk dihargai sesuai dengan nilai yang diberikan. Gaya komunikasi ini juga tanpa sadar membuat dirinya jadi rendah diri atas nilai yang bisa ditawarkan. Hingga akhirnya wanita ini sadar kalau dirinya harus berubah. Penting untuk menemukan suara hatimu sendiri. Sesuatu yang original dan ibaratnya kamu banget. Apa yang membuat kamu sangat bersemangat saat bekerja? Hubungkan itu dan kamu akan mengkomunikasikan nilaimu secara lebih alami. Satu perubahan nyata yang dilakukan wanita itu adalah berhenti menyebut perusahaannya adalah perusahaan yang kecil. Perubahan ini membuatnya lebih percaya diri ketika bertemu klien dan calon klien. Lalu mengkomunikasikan nilai tambah yang bisa ditawarkan. Bahkan wanita ini berhasil menaikkan harganya hingga 3 kali lipat dan bisnisnya terus berkembang. Perubahan lain adalah ketika klien mengajak meeting dan membahas soal performa kerjanya. Di masa lalu, meeting ini menjadi momok bagi dirinya sendiri. Dia seringkali merasa takut dan panik. Namun sekarang, dia lebih percaya diri dan berhasil mengkomunikasikan apa yang sudah dikerjakan. Sekarang coba bayangkan kamu adalah orang yang sedang mencari pekerjaan baru. Bagi kebanyakan orang, mungkin saja mereka kesulitan untuk menjelaskan apa keahlian mereka, prestasi yang sudah diraih, atau sesuatu yang membuat mereka berbeda. Hal ini wajar saja, oleh karena itu kau perlu berlatih. Ketika sebuah perusahaan ingin merekrut seorang karyawan, mereka berusaha sebisa mungkin untuk mencari karyawan bertalenta tinggi, tapi masuk dalam jangkauan gaji yang mereka miliki. Nah, penting bagi kamu untuk menjelaskan siapa kamu dan kenapa perusahaan harus memilih kamu. Ini adalah saatnya kamu menjelaskan nilai kamu kepada mereka. Jangan lupa juga ceritakan sebuah cerita sukses di mana kamu berhasil mengerjakan sebuah proyek dan sebagainya. Sama halnya ketika kamu sudah bekerja. Ketika ada sebuah proyek atau sebuah pencapaian, jangan malu untuk informasikan hal ini kepada atasan kamu. Perlu disadari, atasan itu kerjanya banyak dan tidak 100% mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, apabila ada pencapaian yang berhasil kamu raih, gunakan momen itu untuk bicara dengan atasan. Nah, dengan begini, atasan akan sadar atas nilai yang kamu berikan pada perusahaan. Semakin sering kamu melakukan hal ini, maka akan semakin baik. Coba bayangkan, bagaimana hidupmu di masa depan apabila kamu mampu mengkomunikasikan nilai kamu dengan baik. Betapa besar peluang pertumbuhan penghasilanmu. Berapa banyak penghargaan dan validasi yang bisa kamu dapatkan. Ingat, tidak ada orang yang membayar kamu sesuai dengan nilai kamu yang sesungguhnya. Mereka hanya membayar kamu sesuai dengan nilai yang ada di pikiran mereka tentang kamu. Dan kamu punya kendali atas apa yang mereka pikirkan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.